Saya masih berbincang bersama Mas Alif Ihsanario, Research Analyst dari MNC Sekuritas, dan kita akan bahas saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Alif. Di antaranya adalah ada Mika yang direkomendasikan buy on weakness di level 2.570 hingga 2.660 dengan target price di level 2.760 dan juga 2.830. Kemudian juga ada Pegas yang direkomendasikan buy on weakness di level 1.140 hingga 1.160 dengan target price di level 1.190 hingga 1.240. Setelah itu ada XL ya dengan rekomendasi buy on weakness di level 2.270 hingga 2.300 dengan target price di 2.360 hingga 2.400. Sementara itu untuk BBTN juga tadi sempat dibahas sedikit buy on weakness di level 1.290 hingga 1.300 dengan target price di level 1.330 hingga 1.375. Kita ke Mika terlebih dahulu, Mas Alif, seperti apa analisisnya? Ya, kita lihat proses secara teknikal masih ada dalam tren penguatan ya. Disertai juga ada volume, meskipun ada volume penjualan, tapi kita masih melihat ada berpeluang melanjutkan penguatannya, yaitu ke target sekitar 2.760 sampai dengan 2.800 ya. Seperti itu. Baik, Mika ini adalah ada di sektor healthcare ya, bergerak di industri healthcare provider, bergerak dalam bidang jasa konsultasi bisnis dan juga manajemen termasuk jasa manajemen rumah sakit. Apa yang kemudian membuat Mika menarik secara fundamental, atau Anda hanya melihat ini menarik hanya untuk teknikal saja, dan term investasinya untuk Mika berapa lama, Mas Alif? Ya, ini hanya saya untuk purely teknikal aja ya. Kalau misalnya dari fundamental mungkin memang ini musim-musim hujan ya. Jadi bisa menjadi faktor bahwasanya akan ada peningkatan dari kebutuhan untuk suplemen maupun perawatan rumah sakit. Tapi mainly untuk saat ini analisisnya based on technical yang short trading. Baik, teknikal berarti main jangka pendek saja untuk Mika begitu ya? Oke, sebelum kita lanjut, kita akan simak terlebih dahulu update dari pembukaan IHSG pagi hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan di layar televisi dan juga dapat Anda saksikan di RTI. IHSG sejauh ini bergerak melemah ya di level 7.203,748, melemah 0,06%. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah GoTo, kemudian ada Cegas, ada Humi, Film, PSAB, ada NICE, SRAJ, EMTK, WIM, dan juga KOKA. Kemudian top losers diantaranya adalah SHID, RSCH, BGTG, RGAS, Toba, BFIN, ASA, SMCB, dan MGRO. Kita lanjutkan saham pilihan pembahasannya tadi dari Mika buy on weakness, kemudian ada Pegas direkomendasikan buy on weakness juga. Analisisnya seperti apa, Mas Alif? Ya, Pegas kita lihat masih berpeluang juga melanjutkan tren penguatannya. Hari ini Pegas masih disertai oleh volume pembelian ya. Jadi masih ada demand di Pegas. Kemudian kita antisipasi untuk target price-nya di kisaran 1.200-an seperti itu. Oke. Fundamentalnya pun masih cukup baik ya. Kita antisipasi ada growth EPS meskipun moderat di tahun 2024. Kalau misalnya untuk harga natural gas sendiri, kita antisipasi mungkin cenderung flat ya, terkait dengan kondisi supply yang masih tinggi untuk misalnya dari US yang punya harga gasnya akan imbas ke kita juga, tapi overall untuk kinerja masih cukup solid kita lihat. Baik, secara pergerakan harga sendiri sebentar lagi akan masuk ke level beli yang Anda rekomendasikan, ada di level 1.165 begitu ya, sesaat lagi kemudian ataupun mungkin sangat tipis untuk kemudian bisa masuk ke 1.160 begitu. Nah, level terakhir 1.165 menarik nggak untuk bisa masuk ke Pegas, Mas Alif? Masih bisa untuk Baik, dari Pegas kita ke Excel seperti apa, Mas? Ya, untuk Excel kita juga lihat masih ada volume pembelian, masih bisa berpeluang untuk menguat terlebih dahulu ke
area 2360 sampai dengan bisa ke 2400 seperti itu. Kita pasang target fundamental pun ada di kisaran target price tersebut, jadi ini masih bisa ada peluang upside di Excel tersebut ya, kita lihat. Baik, oke. Dari Excel kita ke BBTN tadi kita sudah sampaikan ya. Mungkin lebih lanjut sedikit Bang di BBTN seperti apa analisisnya, Mas? Oke, BBTN kita lihat juga disertai volume pembelian gitu, tapi masih tertahan EMA 20-nya kita lihat secara teknikal. Nah, kalau secara fundamental BBTN sendiri ya fundamentalnya masih ada peluang growth. Kita lihat bahwasanya proyeksi mereka untuk penjualan rumah di tahun 2024 ini masih ada peluang pertumbuhan sekitar 11 sampai dengan 12%. Nah, ini kita melihat bahwasanya pertumbuhan ini masih berpeluang ditopang oleh keputusan pemerintahan untuk memperpanjang tax holiday PPN DTP ya, value tax. Nah, ini tentu akan memperkuat purchasing power di sektor properti dan juga akan menopang overall nggak hanya untuk BBTN tapi untuk overall economic growth kita juga akan terbantu seperti itu. Baik, ya Mas Alif, waktu kita sangat terbatas, ingin kemudian berbincang lebih lanjut membahas saham-saham pilihan, tapi kemudian kita harus selesai begitu ya di segmen ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Mas Alif, dan juga pemirsa itu tadi dia informasi-informasi dan juga analisis yang disampaikan oleh Mas Alif. Semoga memang dapat menjadi referensi untuk Anda. Sukses selalu Mas Alif, sampai jumpa. Terima kasih. Baik, dan tentu saja keputusan berinvestasi kami kembalikan kepada Anda.